छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया Ça va? सारे इश्क की छाँव चल Oui, ça va, merci. Et toi? Oui, ça va. Et vous, madame? Comment allez-vous? Très bien, ouais, merci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan merupakan diskusi atau salutation dalam bahasa Prancis. Ketika kita bertemu seseorang, baik orang yang kita kenal di jalan, biasanya kita berbahasa basi, menanyakan kabar. Seperti itulah. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan materi kita mengenai the verb. Saya ulas sedikit saja mengenai apa yang telah kita lakukan di video pertama. The verb mengenai kata kerja, baik itu definisi, kemudian contohnya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Selanjutnya kita telah mengetahui terdapat dua jenis kata kerja utama maupun kata kerja bantu. Kata-kata kerja utama atau main verb itu jelas di dalamnya ada aksi. Contohnya manger, makan, parler, membicarakan, finir, menyelesaikan, vendre, menjual. Kemudian untuk kata kerja bantu, dalam bahasa Prancis itu dibagi dua, ada golongan être dan ada golongan avoir, sementara dalam bahasa Inggris hanya ada to be and are. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasanya adalah. Selanjutnya contoh dalam kalimat untuk kata kerja bantu ini, agar lebih jelas, saya mulai dahulu dengan golongan être. Dalam bahasa Inggris berwarna merah, bahasa Prancis berwarna hitam, dan bahasa Indonesia berwarna biru. I am Awal. Je suis Awal. Saya Awal. He is a teacher. Il est enseignant. Dia adalah guru. Dia laki-laki. She is a model. Elle est mannequin. Dia adalah model. Dia perempuan. It is a raincoat. C'est un imperméable. Ini adalah jas hujan. Ini, c'est un imperméable. Ini adalah sebuah jas hujan atau jas hujan. C'est un imperméable. Ini adalah jas hujan. You are a student. Tu es étudiant. Kamu adalah pelajar. Kamu adalah pelajar. You are driver. Vous êtes pilote. Anda adalah driver atau pembalap. Karena dalam bahasa Prancis pilot ini artinya juga pembalap. Kemudian perhatikan dalam bahasa Prancis kita ada kesopanan ya. Kalau untuk teman kita memanggilnya tu. Kalau untuk orang yang lebih tua atau lebih kita hormati kita memanggilnya vous. Ini juga untuk orang yang kita nggak kenal. Vous êtes pilote. Anda adalah driver. Kemudian vous êtes étudiant. Kalian adalah pelajar-pelajar. You are students dalam bahasa Inggris ya. Nah, dalam bahasa Prancis Anda dan kalian itu artinya kita menggunakan kata yang sama untuk Anda dan kalian. Untuk membedakannya kita lihat konteksnya. Kalau dalam tulisan mudah, kalau ada S-nya di belakang itu berarti kalian. Sama kayak bahasa Inggris, untuk kamu atau Anda dengan kalian itu sama. Dalam bahasa Inggris dengan mudah dapat diketahui perbedaannya jika ada S-nya dan dalam pengucapan. Karena huruf S-nya diucapkan, you are students. Itu artinya kalian adalah pelajar. Kalau dalam bahasa Prancis, karena aturan umumnya, huruf di belakang atau huruf terakhir itu tidak pernah dibunyikan, maka vous êtes étudiant itu sama untuk arti kalian adalah pelajar, sama kalimatnya atau pengucapannya jika artinya adalah Anda adalah pelajar. Vous êtes étudiant. Anda adalah pelajar. Vous êtes étudiant. Kalian adalah pelajar. Jadi untuk membedakannya sekali lagi hanya dalam konteksnya. Kita lihat konteksnya saja. Saya lanjutkan. Nous sommes pompiers. Kita adalah petugas pemadam kebakaran. Okay, we are the firemen. Kemudian ils sont les hommes. Mereka adalah laki-laki. Elles sont les femmes. Mereka adalah perempuan. Elle, mereka perempuan. Il, mereka laki-laki. Elle ini murni. Mereka ini terdiri dari semua perempuan. Jika ada satu orang laki-laki di antara perempuan-perempuan itu, maka kita menggunakan il. Okay? Saya harap jelas. Kemudian kita lanjutkan untuk golongan avoir. Avoir ini kita menggunakan dalam hal-hal tertentu saja. Misalnya dalam hal menyatakan
umur, benar atau salah, penyakit, lapar, haus, panas, dingin, rasa kantuk, dan sebagainya, itu kita tidak menggunakan être, tapi kita menggunakan avoir. Contoh, j'ai 30 ans, saya 30 tahun. Untuk menyatakan umur. Jadi umur tidak menggunakan être, tidak seperti bahasa Inggris, I am 30 years old, tapi dalam bahasa Prancis untuk menyatakan umur kita pakai avoir. J'ai 30 ans. Jadi bukan je suis 30 ans, bukan. J'ai 30 ans. Saya 30 tahun. Tu as raison. Kamu benar. Jadi menyatakan benaran dan salah itu menggunakan avoir. Tu as raison. Kamu benar. Vous avez tort. Anda salah. Il a faim. Dia lapar. Elle a soif. Dia haus. Jadi menyatakan rasa lapar dan haus menggunakan avoir juga. Dan rasa panas atau dingin, on a froid, kita dingin. Nous avons de la fièvre. Kami sakit demam. Menyatakan rasa sakit, penyakit, itu menggunakan avoir juga. Kemudian, ils ont sommeil. Mereka mengantuk. Menyatakan rasa kantuk, kita menggunakan avoir, bukan être. Ils ont chaud. Mereka panas. Ini tadi ya. Panas, dingin, itu menggunakan avoir. Jadi kita harus menghafal ya. Hafalkan saja yang hal-hal ini. Umur, benar salah, penyakit, lapar, haus, panas, dingin, dan rasa kantuk itu menggunakan avoir. Selain dari itu, kita bisa menggunakan être. Oke? J'ai 30 ans, tu as raison. Vous avez raison. Nous avons raison. Vous avez tort. Tu as tort. Il a faim. Elle a faim. J'ai faim. Tu as faim. Elle a soif, j'ai soif, on a froid, j'ai froid, nous avons de la fièvre. Kami sakit demam. Oke. Jadi ini harus dihafal. Ini saja yang dihafal. Umur, benar, salah itu menggunakan avoir. Dipraktikkan lama-lama secara otomatis. Kalau kita lapar, kita langsung ngomong j'ai faim. Tidak perlu dipikir lagi kalau bukan pakai être atau avoir. Oke. Jadi bukan je suis faim, tapi j'ai faim. Kata kerja dalam bahasa Prancis sedikit berbeda dalam bahasa Inggris, namun demikian akan sangat memudahkan dalam mempelajarinya kalau kita membandingkannya dengan bahasa Inggris. Jadi sedikit berbeda tetapi banyak persamaan. Oke, di sini saya akan selalu menjelaskan bagian peranan kata kerja bahasa Prancis dengan mengambil peranan dari bahasa Inggris. Ya, karena akan memudahkan kalau kita belajar ini dengan melihat peranannya dalam bahasa Inggris. Bagaimanapun, bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Sementara bahasa Prancis adalah bahasa internasional kedua dan dalam sepak bola seperti FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Kemudian ada juga Ballon d'Or atau bola emas. Selanjutnya untuk penjelasan kata kerja bantu silakan lihat materi être dan avoir. Pada topik ini kita akan fokus ke kata kerja utama atau main verb principal.